Bab 136-140. Bab 136, Gua Gairah Muda. Kedua lidah terus terjerat di mulut Xiaoyan sementara gelombang demi gelombang kesenangan terus menyerang hati Xiaoyan. Kekuatan yang digunakan oleh lengannya tumbuh seolah-olah dia mencoba untuk menggabungkan wanita di lengannya ke dalam tubuhnya. Mengikuti pertumbuhan api keinginan dalam dirinya, Xiaoyan linglung saat salah satu tangannya tanpa sadar naik ke pinggang sempit Yunzi. Itu mengalir sedikit sebelum melewati jubah hitam dan menyentuh kulit seperti batu giok hangat yang halus dan lembut. Saat kedua tubuh mereka melakukan kontak intim, baik Xiaoyan dan Yunzi sedikit gemetar. Dengan napasnya menjadi compang camping, Xiaoyan perlahan menggeser tangannya ke atas. Sesaat kemudian, dia benar-benar meraih puncak lembutnya. Dengan bagian paling sensitif wanita yang diserang, Yunzi, yang telah kehilangan akal untuk api keinginan menjadi sedikit terjaga. Wajahnya menjadi putih ketika dia merasakan postur intim mereka. Seperti kilat, dia berpisah dengan Xiaoyan, mengatupkan gigi peraknya dan berbisik dengan susah payah, "Yaoyan kamu, jika kamu berani melakukan itu padaku, aku akan membunuhmu ketika aku memulihkan kekuatanku di masa depan." Suara Yunzi membawa mati rasa samar karena nyala api hasrat membara di dalam dirinya, tetapi kata-kata serius itu membawa sedikit suara tangisan. Seperti palu yang berat, kata-kata Yunzi menghantam keras kepala Xiaoyan dan segera membantunya lepas dari kendali api hasrat. Merasa bahwa tangannya benar-benar memegang tempat pribadi, wajah Xiaoyan berubah ungu saat dia buru-buru menghapusnya. Dia dengan kejam mengedarkan douqi di tubuhnya saat dia berjuang untuk menekan api keinginan yang menggeliat. Ketika Xiaoyan menekan api keinginan dalam dirinya, kesadaran Yunzi sekali lagi ditaklukkan oleh api keinginan. Lengannya memeluk pinggang Xiaoyan saat pipinya berulang kali bergesekan dengan dada Xiaoyan. Namun, saat kesadarannya akan memudar, air mata jernih jatuh dari mata indah Yunzi. Sebuah suara yang tidak jelas keluar dari bibir merahnya yang menarik, "Yaoyan. Jika aku kehilangan tubuhku untukmu, pertama-tama aku akan membunuhmu kemudian diriku sendiri." Petik 2. Air mata sebening kristal mengalir di wajahnya, akhirnya mendarat di dada Xiaoyan. Perasaan dingin menyebabkan kepahitan muncul di mulut Xiaoyan. Sambil mendesah ringan, dia bertanya dalam hatinya, "Guru, berhenti berpura-pura mati. Bagaimana saya bisa membatalkan efek dari hal ini?" Petik 2. Haha, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Wanita ini kemungkinan menikmati status tinggi di Kekaisaran Jiama. Jika kamu, tawa bercanda Yao Lao terdengar di hati Xiaoyan. Berhenti main-main. Dia bukan tipe orang yang akan pergi begitu saja dengan siapapun yang memiliki tubuhnya. Anda baru saja mendengarnya, jika aku benar-benar memanfaatkannya, aku akan menjadi orang pertama yang terbunuh setelah dia bangun. Xiaoyan tertawa getir sambil menggelengkan kepalanya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat wanita bangsawan berwajah merah bermata kabur sebelum berbisik, "Aku bisa merasakan bahwa dia tidak bercanda. Mengingat karakternya, saya khawatir dia akan benar-benar melakukannya." Kesempatan yang bagus, Yao Lao menghela nafas dengan sedikit menyesal dan tanpa daya berkata, "Kumpulkan douqi di tanganmu dan pijat titik akupuntur di perut bagian bawah, paha dan tepat di bawah lehernya. Anda harus tahu lokasi pasti dari tempat-tempat ini dengan sangat baik." Petik 2. Sudut mata Xiaoyan berkedut setelah mendengar tempat-tempat ini. Mengapa mereka semua tempat di mana wanita paling sensitif? "Guru, sebaiknya kamu tidak main-main. Ini melibatkan hidupku." Menyeka keringatnya, Xiaoyan tersenyum pahit dan berkata. Namun, Yao Lao tetap diam setelah pertanyaan Xiaoyan. Ditinggalkan tanpa pilihan lain, Xiaoyan mengatupkan giginya, membungkukkan tubuhnya dan membawa pinggang malas Yunzi sebelum menempatkannya di atas meja batu. Pada saat itu, pakaian Yunzi sudah dilepas sebagian, memperlihatkan sebagian besar tubuh telanjangnya dan menghadirkan pemandangan yang sangat mencolok. Xiaoyan hanya menjadi lebih sengsara. Dia tidak hanya harus menekan api keinginan yang menggeliat di dalam dirinya, dia harus bertindak sebagai orang suci di depan kecantikan setengah telanjang ini. Xiaoyan mengambil napas dalam-dalam saat dia perlahan mengulurkan tangannya yang ditutupi dengan douqi. Menghadapi Yunzi yang hampir tidak sadar, dia berbisik, "Maaf." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiaoyan tidak lagi ragu-ragu. Tangannya dengan cepat menarik jubah hitam di tubuh Yunzi, berhenti hanya ketika setengah dari dadanya yang seputih salju terungkap.
Xiao Yan tidak terganggu saat dia menjulurkan 3 jarinya dan perlahan-lahan menggosok titik di bawah lehernya dan setengah inci di atas payudaranya. Setelah Douqi memasuki tubuhnya, kemerahan di wajah Yun Zi berhenti menyebar. Erangan menggoda dari hidungnya juga melemah. Melihat itu efektif, semangat Xiao Yan melonjak dan Douqi buru-buru menuangkan ke tangannya. Setelah memijat selama beberapa menit, tatapan Xiao Yan bergeser ke bawah dan berhenti di perut bagian bawah Yun Zi. Xiao Yan menghela nafas ketika dihadapkan dengan zona sensitif ini sebelum dia melanjutkan untuk membuka jubah hitamnya. Kali ini, tindakan membelah jubah hitam menyebabkan sepasang payudara nakal itu kehilangan penutupnya dan dengan nakal mengekspos ketelanjangannya ke udara. Menelan air liurnya, jari Xiao Yan menyentuh perut bagian bawah yang tenang dan mulai bergerak ringan. Sentuhan intim seperti itu secara alami menyebabkan hati Xiao Yan berayun. Saat Douqi dipindahkan melalui titik di perut kecil, kemerahan di wajah Yun Zi juga mereda. Lehernya yang berwarna merah muda juga mulai berangsur-angsur kembali ke putih normalnya. Setelah memijat perutnya selama beberapa menit, Xiao Yan buru-buru menarik jubah hitam itu kembali. Selanjutnya, dia mulai mengangkat jubah hitam yang menutupi kaki Yun Zi. Xiao Yan tidak berani bertindak kurang ajar di tempat seperti itu. Ketika dia mengangkatnya dengan cukup, dia dengan cepat menemukan tempat yang tepat dan menutup matanya saat dia menggunakan Douqi-nya untuk meredakan api keinginan di Yun Zi. Ketika Xiao Yan menutup matanya, Yun Zi yang sedang berbaring di tempat tidur, mengencangkan tangannya. Bulu matanya yang panjang terus bergetar saat ekspresi malu dan marah berulang kali muncul di wajahnya. Sesaat kemudian, Xiao Yan basah kuyup karena keringat saat dia akhirnya melepaskan tangannya. Dia menarik jubah hitam ke bawah dan terengah-engah. Berbalik, dia menemukan bahwa wajah Yun Zi telah kembali normal dan menghela nafas. Pada saat Xiao Yan menghela nafas, Douqi di tubuhnya yang sangat lelah karena membantu Yun Zi menekan api keinginannya hampir membuat api keinginan dalam dirinya muncul kembali. Dengan wajah merah, Xiao Yan membungkukkan tubuhnya sedikit dan menyaksikan kecantikan tak berdaya berbaring di ranjang batu. Dia tanpa sadar melangkah maju dan menundukkan kepalanya untuk menyaksikan bibir yang lembut, indah dan menggoda. Api melintas di matanya sebelum dia perlahan menundukkan kepalanya. Merasakan nafas yang menutup, tangan Yun Zi juga mulai mengencang. Tepat saat Yun Zi bersiap untuk membalas, napas penutup tidak bergerak lebih dekat ke wajahnya. Setelah keheningan singkat, suara tamparan keras terdengar di gua. Ketika suara itu mati, napas panas itu perlahan menjauh. Suara langkah kaki yang mengejutkan secara bertahap meninggalkan gua. Hanya ketika suara langkah kaki menghilang, Yun Zi menggoyangkan bulu matanya dan membuka matanya. Melihat jubah hitam yang sedikit tidak teratur di tubuhnya, air mata lain jatuh. Meskipun dia jelas bahwa hal yang paling menakutkan tidak terjadi, pijatan Xiao Yan tidak berbeda dengan melihat semua tubuh telanjangnya. Dengan posisinya, hampir tidak ada orang yang berani bersikap kurang ajar di hadapannya, apalagi menyentuh tubuhnya secara acak. Memikirkan bagaimana ciuman pertamanya yang telah dia pertahankan selama bertahun-tahun direnggut oleh seorang anak laki-laki yang jauh lebih muda darinya di gua ini, Yun Zi merasakan keinginan gila untuk menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Setelah kehilangan Douqi-nya, Yun Zi tampak kurang dingin dan tidak berperasaan daripada yang biasanya dia rasakan. Posisinya yang tidak terjangkau juga tampaknya tertutup sementara di dalam kesadarannya yang terdalam. Seandainya ini terjadi di masa lalu, Yun Zi tidak akan ragu untuk mencabut pedangnya dan memotong Xiao Yan menjadi 18 bagian. Tentu saja, jika Douqi-nya tidak disegel, efek afrodisiak yang Xiao Yan kumpulkan secara acak tidak akan bisa membuat Yun Zi merasa pusing sedikit pun. Berbaring di ranjang batu, Yun Zi menggigit bibir merahnya. Wajahnya terus-menerus membalik antara kecerahan dan kesuraman tanpa ada yang bisa memahami pikirannya. Setelah berlari keluar dari gua, Xiao Yan dengan gila-gilaan berlari menuju air terjun yang jaraknya tidak jauh. Api hasrat yang menyebar di dalam dirinya telah menyebabkan tubuhnya terasa seperti arang yang terbakar, dia terus berlari agak jauh dengan wajah merahnya. Suara gemuruh air segera memasuki telinganya dan udara lembab yang menerpa wajahnya menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit lebih nyaman. Celepuk. Setelah melihat danau muncul di matanya, Xiao Yan melompat ke dalamnya seperti ikan. Tubuhnya tenggelam ke dasar danau, membiarkan air danau yang dingin menenangkan tubuhnya yang panas. Xiao Yan mengeluarkan pil pemulihan energi dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke mulutnya,
secara tidak sengaja mengambil beberapa tegukan air danau. Kemudian, di dasar danau, Xiao Yan menyilangkan kakinya dan mulai membiarkan Douqi-nya bersirkulasi dan mulai menghalau api hasrat. Dengan provokasi dari air dan pemulihan bertahap Douqi-nya, panas di tubuh Xiao Yan mulai surut, api keinginan yang menggeliat dalam dirinya juga mulai perlahan menghilang. Celepuk. Sebuah kepala manusia tiba-tiba meletus dari permukaan danau yang tenang saat Xiao Yan menyeka air yang menempel di wajahnya dan mengangkat kepalanya untuk menyaksikan matahari yang menggantung tinggi di langit. Dia dengan lemah menghela nafas dan perlahan berenang menuju tepi danau saat dia berulang kali menghirup udara. Mata sipit Xiao Yan menatap langit saat dia tiba-tiba menjilat bibirnya. Wajah mulia dan cantik Yunzi sekali lagi muncul di matanya. Keberadaan yang awalnya mulia, seperti dewa perempuan telah mengungkapkan postur tubuhnya yang paling menggoda dan bejat kepadanya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia tertawa pahit dengan suara lembut. Dia tahu bahwa terlepas dari apa yang terjadi di masa depan, dia akan selalu memegang tempat di hatinya sebagai orang yang memberinya rasa pertama dari seorang wanita. Mendesah tanpa alasan, Xiao Yan keluar dari danau dan membawa perasaan tidak enak saat dia perlahan berjalan kembali ke gua. Saat ia hendak mencapai gua, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia dengan lembut bergumam, dia seharusnya bangun, kan? Sambil memegang tangannya sendiri, Xiao Yan membuka langkahnya dan berjalan ke dalam gua yang sejuk. Dia mengarahkan pandangannya ke platform batu dan menjadi terpana. Yunzi, yang seharusnya berbaring di sana, telah menghilang. Kecemasan melintas di wajah Xiao Yan saat dia dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan dan baru saja akan berteriak ketika lehernya tiba-tiba menjadi dingin. Pedang panjang yang tampak aneh yang tidak membawa panas tersangkut erat di tenggorokannya. Tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku saat mata Xiao Yan menatap ke punggungnya. Mengenakan jubah hitam, tangan kanan Yunzi membawa pedang panjang saat dia berdiri di belakangnya dengan wajah dingin. Bab 137, Membuka Segel. Adegan di dalam gua yang sejuk dan menyegarkan itu aneh dan berbahaya, seorang wanita memegang pedang panjang di tenggorokan seorang pria muda. Perasaan dingin di tenggorokannya menyebabkan banyak merinding muncul di seluruh tubuh Xiao Yan. Dia mengangkat tangannya dan tersenyum pahit dengan cara yang berharap untuk menjernihkan kesalahpahaman. Aku tidak melakukan hal itu padamu. Mendengar ini, wajah cantik Yunzi menjadi sedikit memerah. Dalam hatinya, dia berpikir, Anda mungkin tidak melakukan itu kepada saya, tetapi apakah ada perbedaan antara apa yang telah Anda lakukan dan hal itu? Kilatan muncul di matanya yang indah tetapi pedang panjang di tangan Yunzi tidak membuat gerakan sedikit pun. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat sidik jari yang sangat merah di wajah Xiao Yan. Rupanya, dari sanalah suara tamparan di dalam gua itu berasal. Menatap sidik jari yang terlihat agak lucu, rasa dingin di mata Yunzi menjadi sedikit lebih hangat. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas sedih dan dengan lemah menarik pedang panjangnya sebelum berjalan menuju bagian dalam gua. Ketika dia melewati Xiao Yan, dia berkata dengan lembut, kami hanya akan berpura-pura bahwa apapun yang terjadi hari ini tidak terjadi. Kalau tidak, jika ceritanya menyebar, itu tidak akan bermanfaat bagimu. Berdiri di tempat yang sama, Xiao Yan menatap lekuk tubuh Yunzi yang anggun dan menarik dari punggungnya sebelum menutup matanya dan mendesah pahit. Memang, hal-hal seperti itu harus dilupakan. Dibandingkan dengan statusnya, dia seperti katak yang duduk di dasar sumur. Meskipun katak berhasil menjadi akrab dengan angsa karena telah jatuh ke dalam masalah, langit yang luas pada akhirnya adalah tempat angsa benar-benar berada sementara katak hanya akan bisa tinggal di sumur, menatap ke langit. Do Huang, sebuah jurang pemisah yang sangat sulit untuk diatasi. Mungkin Xiao Yan akan memiliki kesempatan untuk melewatinya, tetapi setidaknya, itu tidak akan terjadi sekarang. Wanita yang bangga dan mulia ini juga tidak akan percaya bahwa seorang pria muda dengan kekuatan Dou Ze saja akan mampu mencapai level itu. Xiao Yan mungkin memiliki bakat tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan bisa menjadi Do Huang. Mimpi tidak meninggalkan jejak. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbisik sambil mengikuti Yunzi lebih jauh ke dalam gua. Menyaksikan wajah dingin Yunzi yang telah menutup matanya saat dia berusaha membuka segel, dia mengangkat bahu. Dia duduk di sudut, menutup matanya dan mulai melatih Douqi-nya. Mengikuti keheningan keduanya, suasana canggung dan memalukan turun ke bagian dalam gua. Tampaknya pasangan itu kesulitan untuk kembali ke harmoni beberapa hari terakhir. Suasana hening berlangsung hingga siang hari. Selama waktu ini,
Xiao Yan keluar untuk menangkap beberapa ikan dan linglung duduk di samping api dan memutar batang kayu. Hatinya tiba-tiba menyadari sesuatu dan mengangkat kepalanya, hanya untuk tatapannya berbenturan dengan sepasang mata indah yang marah. Kedua tatapan itu bertemu dan langsung bergeser menjauh, bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Xiao Yan memutar ikan bakar sekali lagi sebelum mengambil salah satunya dan menyerahkannya kepada Yunzi. Kamu bisa memakannya. Saya tidak lapar. Yunzi menundukkan kepalanya saat dia berkata dengan lembut. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia merasakan perutnya berkontraksi. Namun, dia tetap keras kepala, menutup matanya dan mengabaikan protes perutnya. Santai, benda itu sudah saya buang. Melihat penolakan Yunzi untuk menerima ikan, Xiao Yan hanya bisa tersenyum dan melontarkan lelucon dingin. Yunzi membuka matanya, merapatkan bibirnya dan mengangkat kepalanya hanya untuk menemukan seorang pria muda dengan senyum hangat di samping api. Sebuah kelembutan melintas di matanya. Tidak dapat disangkal bahwa tampilan halus dan tampan Xiao Yan seiring dengan usianya memberi kesan orang lain sebagai orang yang tidak berbahaya. Hanya ketika dia menatap ikan bakar, Yunzi ingat bahwa seluruh kejadian ini dimulai karena ikan yang dia bakar. Pria muda di depannya baru saja menghadapi kemalangan yang tak terduga. Meskipun kemalangan yang tak terduga ini adalah sesuatu yang ingin dialami oleh siapapun. Sambil menghela nafas, Yunzi mengulurkan tangannya dan menerima ikan bakar di depannya. Mulut kecilnya terbuka dan hendak menyentuhnya ketika Xiao Yan tiba-tiba memanggil, hati-hati. Masih agak panas. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Yunzi tidak bisa membantu tetapi menjadi terganggu. Dia segera memberinya tatapan sombong dan berkata, Do Huang mana yang kamu lihat peduli dengan sedikit panas ini? Xiao Yan tersenyum malu, mengambil ikan bakar dan melahapnya. Dengan gigitan kecil, Yunzi perlahan memasukkan daging ikan ke dalam mulut kecilnya dan mulai rileks. Mungkin karena kata-kata perhatian yang Xiao Yan katakan tiba-tiba. Dia menelan makanan dan berkata dengan lembut, aku seharusnya bisa membuka segelnya besok. Gerakan mengunyah besar Xiao Yan tiba-tiba berhenti dan dia menelan benda-benda di mulutnya. Dia menghela nafas. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa ketika Yunzi sekali lagi mendapatkan kembali kekuatan Do Huang, hubungan menyenangkan yang mereka miliki akan rusak. Di masa depan, dia akan terus menjadi Do Huang yang lebih unggul saat dia masih menjadi semut yang berjuang untuk menjadi Do Si. Akan sulit bagi keduanya untuk berinteraksi lagi. Berpikir sampai titik ini, Xiao Yan mulai merasa bahwa ikan bakar yang harum itu menjadi hambar. Dalam beberapa gigitan, dia selesai memakannya dan dengan samar berkata, benarkah? Selamat. Setelah memulihkan kekuatanku, aku akan sekali lagi pergi dan menemukan singa bersayap ametis. Tampaknya tidak merasakan suasana hati Xiao Yan, Yunzi melanjutkan percakapannya sendiri. Saya harap Anda akan terus disegel olehnya. Kalimat itu tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan yang sedang sibuk mengunyah ikan. Mendengar kata-kata itu, alis Yunzi menjadi lurus. Dia dengan marah melemparkan ikan bakar ke Xiao Yan dan menyerang, kamu membawa sial. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan membalik tangannya dan menangkap ikan bakar terbang. Dia melihat bekas gigi kecil di atasnya dan menyeringai. Dia mulai menggigitnya dengan cara yang menunjukkan bahwa dia sedang menangani semacam harta karun. Menonton Xiao Yan memegang ikan bakar yang dia makan dan berulang kali menggigitnya, warna merah cerah samar-samar muncul di wajah Yunzi. Dia dengan lembut meludah, makanlah. Biarkan itu mencekikmu sampai mati. Petik 2. Setelah menghabiskan ikan, Xiao Yan bersendawa sebelum memiringkan kepalanya dan bertanya, ini mungkin tampak seperti omong kosong tapi aku masih ingin bertanya. Apakah Anda ingin bantuan saya? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, Yunzi terdiam dan benar-benar menganggukkan kepalanya. Melihat ekspresi tercengang di wajah Xiao Yan, dia menjelaskan dengan lembut, kristal roh ungu biasanya ditempatkan di gua singa bersayap ametis. Sebelumnya, aku berniat untuk menyelinap masuk tapi dia menemukanku. Saat aku memulihkan kekuatanku besok, aku akan sekali lagi mengalihkan perhatian singa bersayap ametis. Adapun Anda, saya harap Anda dapat memasuki gua singa bersayap ametis dan membantu saya mencari kristal roh ungu. Itu tidak akan menjadi masalah dalam memberikan bantuan, tapi, mungkin memalukan untuk mengatakan ini tetapi sebagai Douse, setiap peringkat 3 Magic Beast yang muncul di wilayah dalam dari Magic Beast Mountain Range akan dapat dengan mudah menghabisiku, mati. Xiao Yan tertawa pahit sambil melambaikan tangannya.
Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Setelah saya membuka segel besok, saya akan menggunakan teknik rahasia yang memungkinkan Anda mendapatkan kekuatan untuk waktu yang singkat. Dengan kekuatan ini, Anda seharusnya bisa memasuki wilayah dalam dari pegunungan Magic Beast. Lagi pula, jarang sekali binatang ajaib memasuki gua singa bersayap ametis, kata Yunzi. Xiao Yan sedikit menganggukkan kepalanya. Pakai kristal ini. Selama Anda berada di dekat kristal roh ungu, itu akan menjadi panas. Anda hanya perlu mengandalkan suhunya untuk menemukan kristal roh ungu. Yunzi mengeluarkan kristal berbentuk belah ketupat hijau tua dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan saat dia berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan menerima kristal dan menggantungnya di lehernya. Kemudian dia mengangkat kepalanya, dia tersenyum, aku akan melakukan yang terbaik. Menonton senyum Xiao Yan, Yunzi sedikit memiringkan kepalanya. Setelah mengatakan semua yang perlu dikatakan, keduanya tidak lagi memiliki topik untuk dibicarakan. Suasana sekali lagi menjadi sunyi. Pergi dan istirahatlah. Saya masih perlu berlatih sebentar. Xiao Yan memecah kesunyian dan membuat Yunzi tersenyum. Dia duduk bersila di atas platform batu di sampingnya, memejamkan mata dan masuk ke mode latihan. Duduk di tempat tidur batu, Yunzi menatap pemuda dengan wajah tampan untuk waktu yang lama sebelum dia dengan ringan menghela nafas. Dia perlahan berbaring dan bergumam pada dirinya sendiri, tidurlah. Begitu Anda bangun besok, Anda akan melupakan segalanya. Petik 2. Beberapa saat setelah gua berbatu itu sunyi, Xiao Yan yang sedang berlatih tiba-tiba membuka matanya. Dia menoleh dan menyaksikan keindahan tidur, Yunzi, berbaring di ranjang batu. Perlahan turun dari platform batu, dia datang ke samping tempat tidur dan mengalihkan pandangannya ke lekuk tubuh yang elegan dan menarik. Akhirnya, matanya mendarat di wajah cantik dengan alis yang sedikit merajut. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke wajah cantik ini sehingga dia mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung lagi. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menarik jubah hitam besar dari cincin penyimpanannya dan dengan ringan meletakkannya di atas tubuh Yunzi sebelum berbalik dan berjalan menuju pintu masuk gua dengan penguasa suan berat besar di punggungnya. Malam adalah waktu ketika binatang ajaib paling aktif sehingga dia harus berjaga-jaga setiap saat. Ketika Xiao Yan berbalik, Yunzi yang tertidur dengan mata tertutup tiba-tiba membuka matanya. Dia diam-diam melihat ke belakang yang menghilang dari sosok yang membawa penggaris besar berwarna hitam yang tampak aneh. Tangannya membelai jubah hitam yang menutupi tubuhnya dan di dalam hatinya yang tenang, riak yang tidak diketahui mulai muncul. Ah! Desahan lembut dari dalam gua perlahan mati. Saat fajar yang hangat menyinari Xiao Yan yang sedang tidur, matanya yang mengantuk mulai terbuka. Pada saat dia melakukannya, dia tiba-tiba dan dengan cepat memutar kepalanya. Yunzi sedang duduk bersila di atas ranjang batu di dalam gua. Pedang panjang yang tampak aneh itu ditempatkan di kakinya. Hari ini, dia telah berubah menjadi gaun polos putih salju dan gaya rambut Phoenix-nya yang awalnya tampak malas sekali lagi dikumpulkan bersama. Memberikan perasaan bangsawan yang samar. Wajah cantiknya tenang dan anggun, tidak meninggalkan jejak kelemahan yang dia miliki beberapa hari terakhir. Tampak seolah-olah dia merasakan Xiao Yan terbangun, mata Yunzi juga terbuka. Murid-muridnya yang cantik menyapu ke arah Xiao Yan saat dia dengan samar bertanya, bangun. Suara itu sejelas biasanya, tetapi kali ini, itu membawa sedikit rasa dingin. Nada acuh tak acuh mirip dengan percakapan antara orang asing. Setelah menyapu pandangannya pada Yunzi, Xiao Yan perlahan menghela nafas. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya, segelnya, apakah itu rusak? Iya, Yunzi mengangguk tanpa emosi dan sedikit menggerakkan tubuhnya. Ketika dia berikutnya muncul, dia berdiri tepat di depan Xiao Yan. Dia menurunkan matanya yang cantik, menatap wajah Xiao Yan dan berkata, ayo pergi. Setelah kita berada di luar, aku akan membantu untuk sementara meningkatkan kekuatanmu. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik dan memimpin jalan menuju pintu keluar dengan langkahnya yang memikat dan anggun. Mengangkat kepalanya, Xiao Yan memperhatikan bagian belakang sosok cantik yang meninggalkan gua dan tiba-tiba berkata, aku suka Yunzi beberapa hari terakhir. Aku tidak terlalu menyukaimu sekarang. Di pintu keluar gua, sosok cantik itu terdiam. Dia tetap di tempat yang sama sejenak sebelum sekali lagi membuka langkahnya dan keluar dari gua. Bab 138, Operasi Bersama. Saat matahari berdiri di puncak langit,
Xiao Yan mendongak untuk menatap sosok anggun dan ramping yang berdiri di atas batu besar. Dari cakrawala, sinar matahari tercurah, menumpahkan dirinya ke sosok itu dan menambahkan lapisan cahaya redup ketontonan yang sudah megah itu. Saat ini, penampilan Yunzi tampak mirip dengan saat dia bertarung dengan singa bersayap ametis sementara Xiao Yan bersembunyi di satu sisi dan menyaksikan, penuh dengan keagungan dan keagungan. Keangkuhan dari sikapnya yang murni dan dingin memiliki cara untuk membuat orang lain merasa malu dengan inferioritas mereka. Seolah merasakan tatapan Xiao Yan, Yunzi tidak tergesa-gesa berbalik dan dengan ringan mengangkat matanya untuk bertemu dengan tatapan sepasang mata hitam pekat itu. Segera setelah itu, dia dengan cepat membalikkannya dan memberitahunya dengan nada datar, "Aku akan membiarkanmu memiliki tingkat kekuatan Dousi untuk waktu yang singkat dan karena aku dari atribut angin, kecepatanmu akan diperkuat cukup banyak, sedikit. Jika ada binatang ajaib yang mencoba menghalangi Anda, cobalah yang terbaik untuk tidak melawannya atau suara pertempuran akan menarik lebih banyak binatang ajaib kepada Anda. Jika itu terjadi, saya khawatir Anda akan." Pada titik ini, Yunzi tiba-tiba berhenti dan sedikit memutar kepalanya, dia menatap Xiao Yan. Kelopak mata terkulai, sepertinya Xiao Yan tidak mendengar implikasi dalam kata-kata Yunzi yang secara tidak sengaja dia keluarkan, dia hanya sedikit menganggukkan kepalanya. Menatap ekspresi ketenangan di wajah Xiao Yan yang bahkan melebihi wajahnya sendiri, tanpa mengetahui mengapa, alis Yunzi sedikit menyatu. Beberapa saat kemudian, dia melayang menuruni batu besar, muncul di sisi Xiao Yan dan kemudian dengan lembut bertanya, "Bisakah kita mulai?" Oke, melihat anggukan Xiao Yan, tangan seperti batu giok Yunzi perlahan terentang ke depan sebelum dengan ringan menekan punggung Xiao Yan. Dengan ketukan ringan dari jari-jarinya, energi Douqi yang bergejolak dengan ganas mengalir ke Xiao Yan dan bukannya memberontak karena asingnya tubuh, Douqi dengan lemah lembut mengalir melalui saluran Xiao Yan di bawah kendali kehendak Yunzi. Aliran Douqi yang kuat ini menyebabkan tubuh Xiao Yan merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sedikit memutar tubuhnya, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali, tulang-tulang di seluruh tubuhnya terus-menerus mengeluarkan suara retak. Mengepalkan tinjunya erat-erat, ekspresi penasaran muncul di wajah Xiao Yan, apakah ini kekuatan Douzi? Seperti yang diharapkan, itu tidak bisa dibandingkan dengan milik Douzi. Dengan santai memantul di telapak kakinya, Xiao Yan menemukan bahwa tubuhnya tampak jauh lebih gesit dari sebelumnya. Terbukti, ini seharusnya karena atribut angin Douqi di dalam tubuhnya. Tidak heran Douzi yang berlatih teknik atribut Qi begitu cepat dan gesit. Douqi ini cukup untuk bertahan selama 2 jam. Selama 2 jam ini, Anda perlu mengambil kristal roh ungu dari gua singa bersayap ametis. Yunzi dengan lembut mengingatkan, "Saya akan melakukan yang terbaik untuk menghentikannya tetapi Anda masih perlu memperhatikan waktu, bahwa kecerdasan kasar sama sekali tidak kalah dengan manusia. Jika kebetulan dia menyadari sesuatu, aku khawatir tidak akan ada lagi kesempatan lain kali." "Oke, akankah kita pergi?" Xiao Yan mengangguk saat dia menatap kulit orang di sampingnya yang menggetarkan jiwa dan kemudian tersenyum. "Ya." Yunzi sedikit memiringkan kepalanya dan dengan sedikit sentakan, sepasang sayap energi berwarna hijau perlahan tumbuh dari punggungnya. Namun ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat tindakan Xiao Yan, dia tercengang. Meskipun segera setelah kemerahan menawan muncul di wajahnya yang tampan, terhina dan marah, dia menegur, "Apa yang kamu lakukan?" Saat ini dalam posisi berpelukan, mata Xiao Yan melebar saat mendengar pertanyaan Yunzi. Dengan sangat kagum, dia membalas, "Dengan jarak yang begitu jauh, kamu tidak mungkin meninggalkanku untuk berlari ke sana sendirian kan? Jika kebetulan saya bertemu dengan peringkat 4 atau 5 Magic Beast, bukankah perjalanan saya akan berakhir sebelum waktunya?" Dengan bulu mata panjangnya yang bergetar, sepersekian detik kemudian, Yunzi hanya bisa menghela nafas dalam-dalam saat dia dengan enggan mengangguk. Melihat penerimaannya, sudut mulut Xiao Yan sedikit terangkat, perlahan berjalan ke depan, dia sekali lagi memeluk wanita bangsawan ini ke dalam pelukannya. "Jangan mencoba sesuatu yang lucu atau aku akan membuangmu." Dalam keadaan sadar dan juga telah memulihkan semua kekuatannya, tubuh lembut Yunzi sedikit bergetar saat dia sekali lagi menemukan dirinya dalam pelukan anak muda di depannya. Perlahan menarik napas, dia dengan paksa menekan jantungnya yang gugup sebelum dia dengan dingin mengancam. Xiao Yan tersenyum sambil mengangguk, bergumam dengan suara rendah, "Aku sudah menyentuh semua yang seharusnya kumiliki.
Wajah tampan Yunzi sedikit memerah saat dia pura-pura tidak mendengar gumamannya. Dengan goyangan ringan, dua sayap di punggungnya membawa kedua orang itu dengan cepat menjauh dari tanah dan sesaat kemudian, mereka terbang tinggi di langit. Sama seperti mereka naik ke langit, seperti gurita, Xiaoyan membungkus dirinya di sekitar Yunzi yang menyebabkan wajahnya yang tampan menjadi marah sampai menjadi sedikit putih. Hanya dalam beberapa saat, pria ini sudah melemparkan kata-katanya ke angin, dia berkulit super tebal. Yunzi memasang ekspresi sedingin es di wajahnya yang tampan saat dia meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Tinggi di udara, lampu hijau menyala saat sosok mereka sudah terbang lebih dari 100 meter di depan. Oh, benar, bintang apa Do Huang? Tidak mempedulikan awan yang terbang melewati telinganya, Xiaoyan menempelkan mulutnya tepat di sebelah daun telinga Yunzi yang lembut saat dia tiba-tiba membuka mulutnya untuk bertanya. Saat napas hangatnya membelai telinganya, tubuh Yunzi yang saat ini terbang bergoyang keras. Ekspresi dendam melintas di matanya yang indah saat dia menjawab dengan nada datar, 3 bintang. Lalu berapa banyak bintang ametis Winged Lion? Xiaoyan mengerutkan kening saat dia menindaklanjuti pertanyaannya. Magic Beast tidak memiliki peringkat bintang yang jelas tetapi jika Anda ingin membandingkan menggunakan Do Skills dan Do Ki seperti itu, paling-paling dapat bersaing dengan bintang 2 Do Huang. Namun, singa bersayap ametis dikenal karena kemampuan bertarung fisiknya dan dapat menandingi praktisi Do Huang bintang 4 atau bahkan 5. Berkonsentrasi penuh pada terbang, Yunzi dengan tenang berkata, singkatnya, kekuatannya mungkin bisa dihitung sebagai bintang 3 Do Huang. Tidak heran setelah mendekati hari itu, kamu dikalahkan begitu cepat. Serangan jarak dekat orang itu memang sangat kuat, luka di dadamu, Xiaoyan menganggukkan kepalanya, seolah-olah ada maksud tertentu dalam pikirannya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dengan ngeri, dia menemukan tubuhnya tiba-tiba jatuh jauh. Dia buru-buru memeluk Yunzi erat-erat karena khawatir dan mengangkat kepalanya. Dia melihat pipinya membengkak karena marah dan terhina, jadi dia tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sampah lagi darimu dan aku akan benar-benar menjatuhkanmu. Terhadap pria yang mengoceh ini, Yunzu tidak punya cara untuk menghadapinya selain mengancamnya. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengatakannya lagi. Xiaoyan memaksakan senyum sambil menganggukkan kepalanya, dia benar-benar takut memprovokasi wanita ini, jika dia menjatuhkannya, itu akan menjadi akhir dari semuanya. Tapi, meski lukamu sudah sembuh, saat terakhir kulihat, masih ada bekas luka jelek yang tersisa. Meskipun kata-kata tak terduga ini keluar dari mulut Xiaoyan seperti angin puyuh dan menyebabkan ekspresi wajah tampan Yunzi tiba-tiba menjadi berat. Douki berangsur-angsur berkumpul di tubuhnya saat dia bersiap untuk melempar pria ini, yang terus menguji kesabarannya. Di masa depan, saya akan membantu Anda meracik beberapa obat yang akan menghilangkan bekas luka jelek itu. Untuk wanita cantik seperti itu, meninggalkan bekas luka ini tidak baik. Setiap kata yang keluar dari mulut Xiaoyan menyebabkan sedikit gemetar di lubuk hati Yunzi. Melihat ke bawah ke wajah anak muda yang sungguh-sungguh, pertemuan Douki berangsur-angsur bubar, berpura-pura dengan nada membosankan, dia menjawab, tidak perlu, setelah aku selesai di sini, akan ada sedikit kesempatan kita bertemu di masa depan. Kata-kata ini menyebabkan Xiaoyan berhenti. Segera setelah itu, dia dalam hati mengejek dirinya sendiri saat dia menggelengkan kepalanya, sepertinya dia masih basah di belakang telinga, pihak lain adalah seorang praktisi Do Huang, itu adalah masalah sederhana baginya untuk mendapatkan pil yang menghilangkan bekas luka. Xiaoyan terdiam saat dia akhirnya menutup mulutnya. Di sisa perjalanan, meskipun keinginan Yunzi terpenuhi dan memperoleh kedamaian, dia tidak dapat memahami mengapa hatinya terasa sedikit tercekik tanpa suara pemuda yang terus-menerus di telinganya. Diam-diam, mereka mendarat di tumpukan batu yang berantakan. Setelah mendarat, Xiaoyan dengan sangat hati-hati melepaskan Yunzi saat tatapannya menyapu pegunungan besar di kejauhan. Di puncak pegunungan, sebuah gua besar samar-samar terlihat di bawah naungan cabang. Apakah itu gua singa bersayap ametis? Saat dia berdiri di belakang batu, Xiaoyan dengan hati-hati mengarahkan pandangannya ke puncak gunung saat dia bertanya dengan tenang. Ia mengangguk ringan, tatapan Yunzi perlahan menyapu area terdekat dari gua, alisnya yang hitam ember sedikit dirajut sebelum berkata, pertahanan di sekitarnya telah meningkat pesat, sepertinya pria itu telah meningkatkan keamanan. Untuk binatang sihir peringkat tinggi di pintu masuk gua, saya akan mencoba yang terbaik untuk membunuh atau melukai mereka. Adapun Anda,
Pilih waktu terbaik untuk menyelinap diam-diam ke dalam gua. Yun Zi menoleh dan memperingatkan. Oke, Xiao Yan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Melihat semua instruksi telah diberikan, Yun Zi merasa sedikit lega. Tepat saat dia akan terbang, dia menyandarkan kepalanya ke arah Xiao Yan dan berkata dengan lembut, "Kamu, hati-hati, pastikan tidak ada hal buruk yang terjadi." Dengan senyum tipis, Xiao Yan berkata, "Kamu juga harus berhati-hati, meskipun aku sangat suka jika kamu sekali lagi disegel, aku masih berharap tidak akan terjadi apa-apa padamu." Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Yun Zi tidak lagi berlama-lama. Sayap di punggungnya bergetar saat sosoknya yang luar biasa melompat dengan lincah ke udara sebelum terbang menuju gua besar secepat kilat. Sosok Yun Zi tidak disembunyikan, sehingga ketika dia memasuki area dalam jarak 100 meter dari gua, gelombang lolongan hewan terus-menerus bergema di pegunungan. Dengan jentikan tangannya yang seperti batu giok, pedang berwarna hijau aneh itu muncul. Sosok Yun Zi berubah menjadi cahaya berwarna hijau dan dalam sekejap dia bergegas menuju hutan lebat yang mengelilingi gua. Segera, lolongan sedih terdengar satu per satu. Banyak binatang ajaib melarikan diri dengan panik dari sekitar gua, di depan Do Huang, binatang sihir yang ganas ini tidak menunjukkan sedikit pun keganasan. Wanita manusia, kamu masih berani tampil. Hari ini aku akan mengambil nyawamu sebagai kompensasi untuk tandukku. Saat Yun Zi membunuh binatang ajaib yang menjaga, dari dalam gua besar yang tinggal, raungan marah singa bersayap ametis tiba-tiba meledak di langit. Setelah raungan itu, cahaya ungu cemerlang berkobar keluar dari gua seperti kilat sebelum tiba-tiba menembak ke arah hutan. Dalam sekejap, hutan lebat itu berubah menjadi puing-puing. Hutan lebat hancur sementara dua lampu, satu hijau, satu ungu, mengejar satu sama lain saat mereka bergegas menuju cakrawala sebelum memulai bentrokan hebat mereka ribuan meter di langit. Matanya melirik pertempuran tinggi di langit saat Xiao Yan juga akhirnya mulai bergerak, telapak kakinya melangkah dari tanah saat sosoknya berubah menjadi bayangan dan dengan cepat menggali ke dalam hutan lebat sebelum bergegas menuju gua di atas gunung. Beberapa saat kemudian, saat Xiao Yan melewati hutan lebat, Yun Zi awalnya masuk dan melihat tubuh tak bernyawa dari banyak peringkat 3 dan di atas binatang sihir raksasa yang tergeletak di genangan darah tercermin di matanya. Pemandangan berdarah ini menyebabkan Xiao Yan menamparkan bibirnya pada kekejaman Yun Zi dan meskipun mayat binatang ajaib di tanah mungkin memiliki batu ajaib peringkat tinggi, Xiao Yan tidak punya waktu untuk mencari. Dia dengan cepat melompati tubuh-tubuh ini sebelum bergegas keluar dari hutan lebat. Dari hutan lebat, sebuah gua besar yang mengesankan dengan cepat muncul di garis pandangnya. Bab 139, Esensi Kelahiran Singa Ametis. Sebagian besar binatang ajaib yang menjaga pintu masuk kediaman telah dihabisi oleh Yun Zi. Jatuh tempo. Namun, dua peringkat 3 binatang ajaib di belakang masih hidup dan gelisah menyaksikan pertarungan sengit di langit. Efek samping dari pertempuran yang jatuh dari langit menyebabkan mereka merendahkan diri di tanah saat mereka terus-menerus menggigil. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia mengamati dua peringkat 3 binatang ajaib yang tergeletak di tanah puluhan meter dari pintu masuk gua. Dia dengan cepat mengeluarkan sebotol bubuk obat dari cincin penyimpanannya dan menuangkan semuanya ke tubuhnya. Bubuk obat ini dibuat dengan hati-hati olehnya dan bisa menyembunyikan aroma di tubuhnya untuk menghindari deteksi oleh binatang ajaib yang memiliki indera penciuman yang unggul. Setelah membuat jalan memutar di sekitar hutan lebat, Xiao Yan naik menuju pintu masuk gua, menggunakan bebatuan sebagai penutup. Dia diam-diam datang ke suatu tempat tepat di atas gua dan menatap tajam kedua binatang ajaib yang gemetaran. Dia berhenti sejenak sebelum mengambil beberapa kain lembut dari cincin penyimpanan untuk diikatkan di kakinya. Dengan persiapan ini selesai, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam sebelum tiba-tiba melompat dari tempat tepat di atas gua. Dia berjungkir balik di udara dan dengan ringan mendarat di tanah. Saat kakinya menyentuh tanah, Xiao Yan membungkukkan tubuhnya dan tiba-tiba menembak ke dalam gua. Saat sosok Xiao Yan menghilang ke dalam gua, salah satu dari peringkat 3 binatang ajaib mengalihkan pandangannya. Ketika tidak menemukan apa-apa, itu tampak sedikit tidak pasti saat melihat kembali ke arah pertempuran. Sekali lagi, tubuhnya bergetar di bawah pertempuran yang tinggi di langit. Saat memasuki gua, Xiao Yan menyadari bahwa itu jauh lebih terang dari yang dia duga. Ada beberapa kristal berwarna ungu yang menempel di dinding gua di sekitarnya.
Potongan kristal ini terbentuk secara alami di dalam gua dan akan menjadi dekorasi yang sangat berharga di dunia manusia. Bagian dalam gua yang dalam dan luas yang dihiasi dengan potongan kristal ungu ini tampak indah. Melihat tempat tinggal yang terbentuk secara alami ini, Xiao Yan berseru, singa yang telah memperoleh kecerdasan ini benar-benar tahu bagaimana menikmati dirinya sendiri. Xiao Yan dengan hati-hati berjalan di dalam gua. Seperti yang dijelaskan Yunzi, tidak ada binatang ajaib lain di dalam gua. Saat dia melintasi gua, tidak ada suara lain selain langkah kakinya yang lembut. Setelah melewati terowongan gua yang panjang untuk sementara waktu, sebuah persimpangan dengan 2 jalur muncul di depannya. Xiao Yan menyatukan alisnya dan menatap kedua jalan itu. Dia terdiam sejenak. Akhirnya, dia membuka langkahnya dan dengan hati-hati berjalan ke jalan setapak di sebelah kiri. Terowongan ini terus-menerus berkelok-kelok, menyebabkan Xiao Yan berbelok beberapa kali. Saat Xiao Yan berjalan lebih jauh ke dalam gua, dia tiba-tiba menyadari bahwa suhu di sekitarnya semakin tinggi. Kehati-hatian di Xiao Yan mendorongnya untuk menghentikan langkahnya. Dia kemudian menyeka keringat dari dahinya dan melihat cahaya ungu yang datang dari pintu keluar yang jauh. Dia menggosok tangannya dan segera melepaskan napas panjang. Douqi di tubuhnya perlahan mulai beredar bersama dengan atribut angin Douqi yang Yun Xi tempatkan di tubuhnya. Setelah persiapannya selesai, Xiao Yan terus berjalan ke depan. Melihat pintu keluar itu sangat dekat dengannya, Xiao Yan melakukan yang terbaik untuk melembutkan suara langkah kakinya. Dia kemudian diam-diam menjulurkan setengah kepalanya dan dengan cepat menyapu pandangannya ke bagian dalam gua yang luas. Tanpa diduga, Xiao Yan tidak menemukan jejak binatang ajaib ketika dia menyapu pandangannya ke seberang ruangan. Dia mengedipkan matanya. Sekali lagi, dia mengamati ruangan itu untuk beberapa saat sebelum berjalan masuk dengan meyakinkan. Xiao Yan melirik ke seluruh gua saat dia mendekati pusatnya. Akhirnya, tatapannya mendarat di tengah gua. Ada meja berbentuk persegi setinggi 1 meter yang terbentuk dari akumulasi batu ametis di tengah gua. Di atasnya ada bola berwarna ungu seukuran kepala Xiao Yan. Setelah menatap bola berwarna ungu dengan saksama, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa panas di dalam gua berasal dari benda ini. Sok memenuhi matanya. Dia tidak menyangka bahwa benda ini benar-benar memiliki energi yang sangat besar. Tatapannya sekali lagi menyapu sekelilingnya saat dia dengan ragu bergumam, jangan bilang bahwa ini adalah kristal roh. Ungu itu. Tapi kenapa kristal yang dia berikan padaku tidak berubah menjadi panas? Saat dia berbicara, Xiao Yan mengeluarkan kristal berbentuk belah ketupat dari area dadanya, memperlihatkannya ke udara. Meskipun menunggu beberapa saat, kristal itu tetap sedingin es. Xiao Yan meletakkan kristal itu dan dengan langkah seperti siput, berjalan menuju meja batu roh ungu. Saat dia bergerak lebih dekat, dia merasakan gelombang panas samar menghantamnya, menyebabkan Xiao Yan sekali lagi mengungkapkan keterkejutan atas energi panas yang dikandung benda itu. Membungkuk, Xiao Yan memusatkan pandangannya pada bola ungu misterius ini. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan dia tiba-tiba berteriak dalam hatinya, "Guru! Keluarlah dan lihat apa ini." Mendengar teriakan Xiao Yan, Yao Lao akhirnya melayang keluar dari ring. Tatapannya menyapu bola berwarna ungu dan langsung mengangkat alis lamanya. Kejutan melintas di matanya saat dia dengan lembut tersentak, "Ini, jangan bilang ini adalah Amethyst Lion Bird Essence. Anak laki-laki yang beruntung. Anda benar-benar berhasil menemukan ini." Petik 2. Esensi kelahiran singa ametis. Apa itu? Nama asing itu menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Cek-cek, ini adalah item yang sangat bagus. Mengambang di udara, Yao Lao berputar di sekitar bola berwarna ungu saat dia mendecakkan lidahnya dan memuji, singa bersayap ametis adalah binatang ajaib dengan bakat bawaan. Kalau tidak, akan sulit untuk menjadi peringkat 6 Magic Beast. Ketika singa ametis melahirkan, ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa dia juga akan melahirkan esensi kelahiran singa ametis semacam ini bersama dengan bayi binatang ajaib. Petik 2. Karena esensi kelahiran singa ametis ini tinggal di dalam rahim Raja Singa untuk waktu yang lama, ia mengandung energi murni dalam jumlah yang luar biasa. Selama Raja Singa muda menelan esensi kelahiran singa ametis ini setelah tumbuh menjadi binatang ajaib peringkat 4, ia akan dapat segera menjadi binatang ajaib peringkat 5. Selain itu, api ungu di tubuhnya akan lebih kuat daripada singa bersayap ametis yang tidak menelan esensi kelahiran singa ametis ini. Petik 2. Setelah Yao Lao menyelesaikan penjelasannya, dia mengisap bibirnya dan berkata, "Saat itu,
Saya tidak berhasil menemukannya meskipun membobol 8 gua singa bersayap ametis. Tanpa diduga, Anda berhasil menemukannya. Petik 2. Wow, apakah itu bagus? Mata Xiao Yan langsung cerah setelah mendengar penjelasan Yao Lao. Dia menerkam ke meja batu ametis dan meraih ametis pengiring dengan kedua tangannya. Ah! Desisan menindas keluar dari mulut Xiao Yan tepat saat tangannya menyentuh ametis Lion Bird Essence. Dia menghirup udara dingin dan buru-buru menarik kedua tangannya. Ketika dia melihat telapak tangan yang terbakar, dia dengan cepat mengambil beberapa obat penyembuhan dan menerapkannya. Dengan wajah terkejut, dia berkata, suhu yang sangat tinggi. Bagaimana cara mengambilnya? Haha, suhunya secara alami tinggi. Selain itu, esensi kelahiran singa ametis ini telah menempel di meja batu kecubung. Jika Anda ingin mengambilnya, Anda harus menggalinya keluar dari gua. Yao Lao bangga menggalinya. Mendengar ini, warna wajah Xiao Yan berubah jelek. Dia menyapu pandangannya di bawah meja batu ametis yang memanjang ke tanah untuk kedalaman yang tidak diketahui. Dengan hanya dia sendiri, dia tidak akan bisa mengeluarkannya bahkan jika dia menggali selama beberapa tahun. Menyadari bahwa tatapan Xiao Yan diarahkan padanya, Yao Lao menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jangan lihat aku. Saya mungkin bisa mengambil benda ini, tetapi itu akan menyebabkan sejumlah besar gerakan yang akan menarik perhatian singa bersayap ametis di luar. Terlebih lagi, bahkan jika kami mengambil benda ini, kamu tidak akan pernah bisa membuka esensi kelahiran singa ametis ini. Apa maksudmu? Xiao Yan dengan cepat bertanya, tidak mau kehilangan harta yang ada di depannya. Selain menelannya utuh, satu-satunya metode lain adalah dengan paksa menghancurkan esensi kelahiran singa ametis ini dan memanen esensi ametis di dalamnya. Tetapi untuk beberapa alasan, sulit untuk menghancurkannya dengan kekuatan luar. Itu berarti cangkang lain dari benda ini memiliki semacam kemampuan menelan. Serangan apapun akan ditelan olehnya. Yao Lao melambaikan tangannya dan menjelaskan. Menelannya utuh. Sudut mulut Xiao Yan berkedut saat dia menatap bola berwarna ungu seukuran kepalanya. Lupakan suhunya yang tinggi, ukurannya yang sangat besar berarti Xiao Yan tidak akan bisa menelannya bahkan jika dia meregangkan tenggorokannya sampai pecah. Apa yang bisa kita lakukan? Karena kamu sedang mencari ini saat itu, kamu pasti tahu metodenya kan? Setelah kesal beberapa saat, sebuah pikiran muncul di benak Xiao Yan dan dia menoleh untuk bertanya pada Yao Lao. Memang, hanya mengandalkan kekuatan kasar tidak akan membuka benda ini. Hanya ada satu hal yang bisa mencapainya. Yao Lao berkata dengan misterius. Apa itu? Xiao Yan buru-buru bertanya, matanya dipenuhi kebahagiaan. Haha, Yao Lao tersenyum dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke kristal belah ketupat yang dikenakan Xiao Yan di lehernya. Kristal ini. Tidak, maksudmu kristal roh ungu. Xiao Yan blanket sebelum dia menyadari. Benar. Hanya kristal roh ungu yang bisa menghancurkan benda ini. Yao Lao mengangguk, sangat senang dengan reaksi Xiao Yan. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo temukan kristal roh ungu. Mendengar kata-kata Yao Lao, Xiao Yan berbalik dan berlari. Kristal roh ungu jelas tidak ada di tempat itu harus di terowongan lain. Oh itu benar. Saya lupa untuk memperingatkan Anda bahwa karena esensi kelahiran singa ametis hadir, maka, harus ada juga singa bersayap ametis muda. Mengambang di belakang Xiao Yan, Yao Lao berkata sambil tersenyum. Langkah terburu-buru Xiao Yan tiba-tiba berhenti dan sudut matanya berkedut. Beberapa saat kemudian, dia dengan kejam berkata, sialan. Jika berani menghalangi saya akan membunuhnya. Saya tidak percaya itu seagresif yang di luar. Dengan itu, Xiao Yan berlari keluar dari gua dengan kecepatan tinggi. Betapa beraninya. Yao Lao tersenyum saat melihat punggung Xiao Yan. Segera, dia menambahkan, tapi kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Haha, ketika Xiao Yan berhasil keluar dari terowongan, dia berbalik dan berlari menuju terowongan lainnya. Mengetahui bahwa ada singa bersayap ametis muda, Xiao Yan ekstra hati-hati. Ketika dia berjalan, dia bahkan tidak berani menginjak batu di tanah secara acak. Setelah berjalan di sepanjang terowongan untuk sementara waktu, pemandangan di depannya melebar. Xiao Yan bersandar erat di pintu masuk gua saat dia perlahan memindai bagian dalam gua yang ditutupi oleh batu ametis. Ketika matanya yang memindai mencapai bagian tengah gua, itu secara bertahap berhenti. Di sini, singa bersayap ametis berukuran kecil berbaring di tanah dalam posisi merayap dan tertidur dengan tenang.
Melihat singa bersayap ametis berukuran kecil yang sedang tidur, Xiao Yan menelan ludahnya dan menyeka keringat dingin di dahinya. Haha, binatang muda ini hanya peringkat 3. Lanjutkan. Di belakangnya, suara bercanda Yao Lao terdengar pelan. Bab 140, mendapatkan esensi ametis. Peringkat 3. Mendengar ini, Xiao Yan menyeka keringat dingin di wajahnya. Bahkan dengan douqi yang Yunzi tinggalkan di tubuhnya, dia tidak akan mampu menghabisi singa bersayap ametis muda ini dengan pertahanan abnormalnya. Dengan erat menyatukan alisnya, Xiao Yan menatap singa bersayap ametis muda yang tergeletak di tanah. Setelah khawatir sejenak, dia mengalihkan pandangannya ke arah Yao Lao dan bertanya, mengapa guru tidak membunuh makhluk kecil itu? Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa begitu kamu memasuki pegunungan Magic Beast, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Kecuali jika itu menyangkut situasi hidup atau mati, saya tidak akan membantu Anda. Yao Lao tersenyum saat dia dengan lembut berayun di atas kepala Xiao Yan. Sial, kamu tidak punya hati. Kelopak mata Xiao Yan berkedut saat dia mengarahkan jari tengahnya ke Yao Lao sebelum bergumam tak berdaya, saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa menyingkirkannya. Kamu tidak benar-benar berniat untuk langsung mencoba menghabisinya, kan? Orang itu mungkin tidak terlihat terlalu besar, tetapi dalam hal kekuatan tempur, dia adalah salah satu yang terkuat di antara peringkat 3 binatang ajaib. Dengan tubuh kecilmu, bahkan jika kamu menggunakan teknik di Rengdou, kamu masih akan kesulitan untuk membunuhnya. Yao Lao berkata, nada peringatan dalam suaranya. Aku hanya akan menghadapinya jika aku idiot. Xiao Yan bersandar di dinding batu dan duduk. Dari cincin penyimpanannya, dia mengeluarkan banyak barang dan mulai membolak-baliknya. Akhirnya, dia mengeluarkan buah ungu pucat dan sebotol cairan hijau. Buah asap ungu. Melihat buah ungu pucat di tangan Xiao Yan, Yao Lao dengan lembut berkata, kamu tampaknya cukup beradaptasi untuk benar-benar mengingat bahwa Magic Beast tipe api menyukai benda ini. Buah asap ungu adalah buah spesial yang dapat ditemukan di pegunungan Magic Beast. Karena buah ini mengandung sedikit energi api di dalamnya, buah ini sangat disukai oleh banyak jenis binatang ajaib jenis api. Mengabaikan Yao Lao, Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan tabung berongga dengan jarum kristal dan memasukkannya ke dalam botol cairan berwarna hijau. Setelah itu, dia mengekstrak beberapa cairan hijau dan dengan hati-hati menyuntikkannya ke dalam buah. Dengan perasaan ringan, cairan berwarna hijau dituangkan ke dalam buah. Oh, kamu berpikir untuk menggunakan racun. Singa bersayap ametis itu memiliki kekebalan yang cukup kuat. Dengan racun yang Anda buat, apakah Anda pikir Anda bisa membuatnya runtuh? Melihat aksi Xiao Yan, Yao Lao mau tidak mau bertanya dengan nada curiga. Siapa bilang ini racun? Xiao Yan menjilat mulutnya dan tertawa dingin, ini adalah pencahar kuat yang aku buat. Selama dia memakannya, aku yakin dia harus pergi ke kamar mandi tanpa henti terlepas dari seberapa kuat kekebalannya. Cek, untuk berpikir Anda masih memiliki ini di lengan baju Anda. Tapi Anda tidak boleh meremehkan kecerdasan dari peringkat 3 Magic Beast. Ini mungkin tidak secerdas yang di luar tetapi kecerdasannya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan peringkat 1 atau 2 Magic Beast. Itu tidak akan memakan hal-hal yang tidak diketahui asalnya. Yao Lao mengacungkan jempol pada Xiao Yan sebelum berbicara. Tidak memakannya. Itu tidak terserah dia. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, binatang buas adalah binatang buas. Xiao Yan menyeringai dan mengeluarkan sebotol cairan berwarna merah lagi dari cincin penyimpanannya. Ketika dia membukanya, aroma harum yang menyebabkan perut seseorang keroncongan keluar. Saat baunya mulai menyebar, Xiao Yan buru-buru mengganti tutupnya dan diam-diam berkata, ini adalah cairan dari bunga anoreksia. Selama itu dimasukkan ke dalam buah asap ungu, saya tidak percaya bahwa binatang kecil itu akan mampu menahan daya pikat kelesatan. Menonton Xiao Yan berulang kali mengambil barang-barang dari cincin penyimpanannya, Yao Lao agak terdiam. Pilihan menarik Xiao Yan dalam memurnikan obat-obatan itu lucu dan menyebalkan. Tubuhnya sedikit melayang. Dan bertanya lagi, bahkan jika dia memakan buahnya, rencanamu akan gagal jika dia mengosongkan isi perutnya di sini. Saya telah melihat ke dalam dan tidak menemukan kotoran binatang ajaib yang kotor. Selain itu, saya tidak menemukannya di tempat lain di sepanjang jalan di sini. Saya pikir singa bersayap ametis memiliki kebiasaan kebersihan. Binatang ajaib yang benar-benar khusus tentang kebersihan. Aneh, juga, tolong berhenti bertanya. Rencana ini hanya pemikiran dadakan,
jadi bagaimana bisa sempurna? Sulit untuk mengatakan apakah itu akan berhasil atau tidak. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiaoyan mengabaikan pertanyaan Yao Lao saat dia memindahkan sekitar 7 atau 8 tabung cairan berwarna hijau sebelum menambahkan jus bunga anoreksia. Baru kemudian dia berhenti. Dia melemparkan buah yang berat di tangannya dan tersenyum. Begitu dia mengembalikan semuanya ke cincin penyimpanannya, dia dengan lembut meletakkan buah asap ungu di pintu masuk gua. Xiaoyan menempatkan buah dengan benar dan melompat dari tanah, tubuhnya menembak ke arah langit-langit terowongan. Menggunakan kekuatan hisap yang kuat di kedua tangan, dia dengan kuat memakukan tubuhnya ke dinding batu. Hampir segera setelah buah asap ungu ditempatkan di pintu masuk gua, aroma harum perlahan terpancar. Dengan bantuan angin, aroma ini mulai menyebar ke dalam gua. Hidung singa bersayap ametis yang kecil berkedut saat ia mengisap dalam-dalam. Ketika bau pertama memasuki perutnya, terdengar suara yang dalam dari perut singa bersayap ametis muda itu. Perlahan-lahan membuka mata binatangnya dan menggelengkan kepalanya yang besar di sekitar gua yang luas, mencari sumber aroma. Setelah pencarian berlangsung beberapa saat, singa bersayap ametis muda akhirnya menemukan targetnya. Itu dengan malas berdiri dan mengeluarkan raungan rendah dari mulutnya yang besar sebelum membuka langkahnya dan berjalan menuju pintu masuk gua. Sesampainya di pintu masuk gua, hidung singa bersayap ametis muda mengendus buah asap ungu. Seketika, itu mengangkat kepalanya dan menyapu pandangan waspada ke sekelilingnya. Itu kemudian mengulurkan cakarnya yang besar dan dengan lembut menyentuh buah asap ungu. Keheningan singkat kemudian, ia melambaikan ekornya, berbalik dan pergi. Melalui celah kecil, Xiaoyan menyaksikan singa bersayap ametis muda itu berbalik untuk pergi dan hanya bisa menghela nafas kecewa. Sepertinya kewaspadaan hal kecil ini lebih tinggi dari yang dia pikirkan. Sama seperti Xiaoyan berencana memikirkan rencana lain, singa bersayap ametis muda yang telah berjalan sekitar setengah jarak ke tempat ia beristirahat tiba-tiba berbalik lagi. Itu berlari ke tempat buah asap ungu itu, menjulurkan lidahnya dan menelannya. Melihat aksinya, Xiaoyan akhirnya menghela napas panjang lega. Dia berbisik, "Sialan. Bahkan saya hampir selesai memakannya. Aku tahu kamu akan memakannya." Setelah memakan buah asap ungu, singa bersayap kecubung muda sekali lagi berbaring di tanah yang indah yang terbuat dari batu kecubung. Sesaat kemudian, tiba-tiba berdiri saat perutnya mengeluarkan suara gemuruh yang teredam. Itu menyapu pandangannya di sekitar interior dan di bawah tatapan lega Xiaoyan, akhirnya berlari menuju pintu masuk gua dan keluar dari terowongan dengan kecepatan ekstrim. Itu berhasil. Melihat singa bersayap ametis muda menghilang, Xiaoyan tidak bisa menahan tangis gembira. Dia melompat turun dari langit-langit dan menangkap setiap menit, bergegas ke bagian dalam gua yang ditutupi dengan batu ametis. Berdiri di bagian dalam gua, Xiaoyan mengeluarkan kristal yang mulai panas. Dia memegangnya di tangannya dan menggunakan suhunya sebagai indikator arah, perlahan-lahan bergerak di gua yang dipenuhi batu kecubung. Setelah bergerak di sekitar gua untuk waktu yang lama, langkah Xiaoyan akhirnya berhenti di tempat di mana singa bersayap ametis muda telah beristirahat. Dia sedikit menurunkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya, dengan ringan mengetuk puluhan batu kecubung di dekatnya. Ketika jarinya mengetuk batu kecubung yang bersandar di satu sisi, itu langsung mengeluarkan suara hampa. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar suara itu. Dengan kecepatan tinggi, dia meraba-raba dan menarik batu tulis. Sebuah cahaya ungu meledak, memaksa Xiaoyan untuk buru-buru menutup matanya saat cahaya menembus matanya. Setelah menunggu rasa sakit di matanya mereda, Xiaoyan sekali lagi secara bertahap membukanya. Tatapannya menyapu ke lubang kecil. Di dalamnya ada batu roh berwarna ungu seukuran kepalan tangan yang anehnya tajam. Sebuah cahaya terang mengalir di atas batu roh berwarna ungu, memberikan penampilan yang indah. Setelah munculnya batu roh berwarna ungu tajam ini, kristal di tangan Xiaoyan menjadi panas seperti api. Segera, Xiaoyan buru-buru menyimpan kristal ke dalam cincin dan dengan hati-hati mengambil batu roh berwarna ungu dari dalam lubang kecil dan juga menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah mendapatkan Purple Spirit Crystal, Xiaoyan mengembalikan lubang ke kondisi semula. Setelah itu, dia bangkit dan berlari kencang menuju pintu keluar terowongan. Dia terus berlari melalui terowongan panjang dan akhirnya mencapai persimpangan. Xiaoyan berdiri di sana dan dengan waspada mengamati sekelilingnya. Kebahagiaan gila muncul di wajahnya saat dia sekali lagi bergegas dengan sekuat tenaga menuju gua yang mengarah ke tempat esensi kelahiran singa ametis berada.
Setelah berlari untuk waktu yang lama, pintu masuk gua yang familiar muncul. Xiao Yan buru-buru menghentikan langkahnya dan dengan hati-hati memeriksa bagian dalam gua sebelum memasukinya dengan meyakinkan. Dia melesat menuju meja batu tempat ametis Lion Bird Essence berada dan dengan rakus menatap bola berwarna ungu itu. Di dalamnya ada sejumlah besar energi yang cukup untuk membantu singa bersayap ametis muda dipromosikan satu peringkat. Bahkan jika dia tidak bisa menyerap semuanya, itu akan cukup untuk meningkatkan kekuatannya beberapa bintang. Setelah memikirkan efek luar biasa yang dibawa benda ini, tubuh Xiao Yan sedikit gemetar. Dia membalik tangannya mendorong Purple Spirit Crystal yang tajam muncul di telapak tangannya. Menelan air liurnya, Xiao Yan menatap tajam ke bola bundar berwarna ungu dan menyuarakan ketidakpastian di dalam hatinya, apakah saya hanya menghancurkannya? Sepertinya begitu, aku belum pernah mencobanya. Suara ragu Yao Lao terdengar dari dalam ring. Jika ada yang salah, aku akan mengejarmu. Suara ragu Yao Lao segera menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit gelisah. Namun, situasinya tidak memungkinkan dia untuk berpikir lebih jauh. Dia dengan erat memegang kristal roh ungu dan dengan keras menjatuhkannya ke bola berwarna ungu. Retak. Kristal roh ungu mengetuk ujung bola bundar. Setelah keheningan singkat, garis retakan muncul di atasnya. Sesaat kemudian, garis retak menyebar dan bola pecah berkeping-keping dengan keras. Segera setelah esensi kelahiran singa ametis pecah, cairan berwarna ungu mulai mengalir keluar darinya, membasahi setengah dari meja batu. Cepat-cepat, gunakan botol giok untuk menyimpan cairan berwarna ungu. Ini adalah esensi ametis. Mengamati cairan yang mengalir keluar, Yao Lao buru-buru berteriak. Saat suara Yao Lao menghilang, Xiao Yan, yang merasakan sakit hati yang hebat, dengan cepat mengeluarkan beberapa botol batu giok dari dalam cincin penyimpanan dan menggunakan semua usahanya untuk menuangkan cairan ungu ke dalamnya. Meskipun kulit luar ametis Lion Bird Essence sangat panas, cairan di dalamnya sangat hangat. Meskipun kulit luarnya berukuran besar, jumlah cairan ungu hangat yang dikandungnya hanya memungkinkan Xiao Yan untuk mengisi 6 botol batu giok. Setelah menjatuhkan tetes terakhir dari ametis essence ke dalam botol, Xiao Yan melirik cairan yang tumpah di atas meja batu, mulutnya bergetar karena sakit hati yang dia rasakan. Dia menatapnya sejenak sebelum dia tiba-tiba menerkam ke meja batu dan menjilat semua ametis essence di lekukan kecil di atas meja di bawah ekspresi terkejut Yao Lao. Sial, kau benar-benar keras kepala. Melihat cara Xiao Yan, Yao Lao yang terdiam meniru bahasa Xiao Yan saat kutukan meledak dari mulutnya.